Mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sanggul remaja putri remaja. Rupanan elok dimanja jangan dimanja, pujalah dia, oh saja sekedar saja. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok, masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, video kali ini adalah lanjutan dari video ketenaga kerjaan, di mana dalam video kali ini akan membahas mengenai upah, sistem upah dan kebijakan upah di Indonesia. Nah, sebelum kalian tonton video saya ini, kalian subscribe channel ini, subscribe channel ini, dan dukung terus ya agar menjadi channel terbaik mengenai pembelajaran ilmu ekonomi akuntansi pastinya. Nah, saya mau memberikan informasi buat kalian yang pengen referensi ya, video pembelajaran di luar ekonomi akuntansi pastinya. Nah, kalian boleh kepoin channel YouTube Dharma Yuda Home Learning Program. Ya, dalam channel YouTube itu banyak sekali video pembelajaran, mulai dari pembelajaran mata pelajaran IPA, IPS, olahraga, bahasa, agama dan lain sebagainya. Semuanya lengkap di situ. Nah, oke, kalian tinggal cari di playlistnya, lalu klik yang kalian mau, dan setelah itu kalian subscribe channel Dharma Yuda Home Learning Program. Oke, terima kasih semuanya, mantap dan selamat menonton. Sistem pengupahan di Indonesia ini seringkali menjadi bahan perdebatan. Gak jarang juga para buruh menyuarakan kurang sesuainya pengupahan yang berlaku. Kini akan diberlakukan sistem pengupahan berbasis produktivitas atau per jam. Gampangnya sekarang upah akan disesuaikan berbasis dengan jam kerja si pekerja. Kita lihat upah per jam buruh Indonesia. Sebelumnya kita akan merefresh sedikit ya sistem pengupahan yang sekarang diberlakukan. Jadi istilah UMR itu kita tahu sudah tidak lagi berlaku dan yang ada itu adalah UMP dan juga UMK. UMP ini ditetapkan oleh gubernur, sementara untuk UMK juga ditetapkan oleh gubernur tetapi atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi serta rekomendasi bupati atau wali kota. UMP sendiri ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak. Jadi memperhitungkan kebutuhan hidup pekerja seperti kebutuhan pangan, kemudian biaya tempat tinggal, rumah, pendidikan, kesehatan dan juga lainnya. Sementara kalau UMK ini adalah dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. Biasanya memang UMK ini lebih tinggi dibandingkan dari UMP. Nah, bedanya lagi biasanya pengumpulan UMP ini dilakukan, pengumuman dari UMP ini dilakukan pada gubernur, oleh gubernur pada 1 November, setiap 1 November. Sementara untuk UMK biasanya adalah di tanggal 21 November, di mana ini adalah setelah pengumuman dari UMP. Nah, jadi setelah penetapan UMP, makanya jangan kaget kalau upah di beberapa kota di Indonesia ini justru terkadang lebih tinggi dari upah di ibu kota. Inilah sistem pengupahan yang selama ini kita anut. Nah, dan semuanya ini pembayarannya adalah dilakukan per bulan secara merata. Per bulan secara merata, inilah yang menjadi masalah, yang menjadi pertimbangan mengapa diberlakukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan melakukan pengupahan berbasis produktivitas berdasarkan jam kerja yang selama ini terjadi karena pekerja yang sering izin karena misalnya sakit, urusan keluarga dan juga lainnya mendapatkan upah yang sama dengan pekerja yang kerja setiap hari dan tidak pernah izin. Maka hal ini didukung oleh pihak pengusaha. Tetapi ternyata ditolak oleh Serikat Buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI ini menolak rencana tersebut. Yang dikhawatirkan oleh mereka adalah ketika nantinya ada libur nasional dan sebagainya, maka pendapatan yang diterima oleh buruh akan kurang dari upah minimum. Terus dikhawatirkan juga perusahaan justru bisa memutuskan kapan buruh bisa bekerja dan kapan tidak. Ya tentunya untuk mengirit dari pengeluaran perusahaan. Tapi tentu alasan pemerintah merancang ini adalah untuk mendukung fleksibilitas tenaga kerja. Jadi diharapkan dengan adanya aturan ini bisa menciptakan 2,5 juta tambahan di lapangan kerja.
Oke, nah ini adalah lanjutan dari materi ketenaga kerjaan ya, di mana kita akan berbicara mengenai upah atau sistem upah dan bagaimana kebijakan upah minimum di Indonesia. Ya, tadi kalian sudah melihat video singkat mengenai sistem upah yang ada di Indonesia ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan juga secara singkat mengenai sistem upah. Nah, mari kita lanjutkan. Oke, sebelum kita lanjutkan, di subscribe, share. Oke. Karena subscribe itu bayar pakai kuota. Oke. Nah, sistem upah. Dalam landasan sistem upah ini, sorry ya. Nah, sistem upah ini ya, ini diatur atau ada landasannya ya, di mana landasan sistem upah ini di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang 45 pasal 27 ayat 2. Nah, itu dia ya. Nah, di mana umumnya sistem pengupahan di suatu negara itu didasarkan pada falsafah atau teori yang dianut oleh negara tersebut. Nah, jadi sistem pengupahan itu merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Nah, itu dia. Jadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang pasal 1945 pasal 27 ayat 2. Itu dia. Oke. Nah, di mana ada beberapa faktor yang menentukan besarnya upah. Yang pertama itu adalah jumlah penawaran tenaga kerja ini ya. Aduh, panik lah, masa enggak? Nah, ini tenaga kerja ya, bukan tenaga kerja. Maafkan saya ya. Saya adalah manusia biasa. Jadi kalau salah, ya salah lah. Kalau salah ya ngaku gitu, ya kan? Nah, ini adalah penawaran tenaga kerja ya, jumlah penawaran tenaga kerja. Nah, artinya begini dia. Nah, tenaga kerja itu lebih besar daripada lapangan pekerjaan yang ada. Nah, ya kan? Jadi jumlah penawaran tenaga kerja ya, artinya bila tenaga kerja jumlahnya lebih besar daripada lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang ada, nah biasanya gaji atau upah pekerja itu rendah. Nah, sebaliknya apabila lebih besar, lebih banyak lapangan pekerjaannya sementara tenaga kerja sedikit, biasanya gajinya lebih tinggi. Artinya si angkatan kerja atau si tenaga kerja tersebut dia bisa nego, Pak saya mau sekian lah gitu. Nah, kalau seandainya banyak skillnya kayak misalnya kayak saya nih, saya melamar di sebuah sekolah. Nah, sementara sekolahnya itu banyak gitu, tapi guru yang berkompeten seperti saya cuma satu gitu, atau cuma satu, sombong, cuma satu, atau artinya terbatas gitu ya kan. Nah, jadi saya bisa merequest, segini dong gajinya. Nah, tetapi kalau seandainya banyak guru akuntansi atau ekonomi yang berkompeten seperti saya, ya sudah, kalau kamu nggak mau ya sudah, nah cari yang lain gitu. Nah, jadi semakin banyak tenaga kerja daripada lapangan pekerjaan, gaji biasanya rendah. Berlaku sebaliknya. Yang berikutnya yang mempengaruhi itu adalah, yang menentukan besarnya upah itu adalah jumlah permintaan tenaga kerja. Nah, jumlah permintaan tenaga kerja ini artinya bila permintaan tenaga kerja lebih besar dari pencari kerjanya, nah biasanya gaji atau upah pekerjanya tinggi. Nah, ya. Saya ulangin ya. Bila permintaan tenaga kerja lebih besar daripada pencari kerjanya, biasanya gajinya itu tinggi. Nah, berlaku sebaliknya, ya kan? Apabila permintaan tenaga kerjanya lebih kecil daripada pencari kerja, ya sudah, berarti gajinya rendah. Nah, jadi permintaan tenaga kerja ini datang dari pihak perusahaan ya. Penawaran akan tenaga kerja itu dari si pelakunya, si tenaga kerjanya gitu. Itu dia, oke? Kemudian kemampuan tenaga kerja. Nah, di mana dalam kemampuan tenaga kerja ini semakin tinggi tingkat pendidikan ya atau produktivitas ya, biasanya gaji atau upah pekerja itu juga semakin tinggi. Nah, berlaku sebaliknya. Kalau pendidikannya rendah, kemudian produktivitasnya juga rendah, ya biasanya gajinya juga rendah. Itu dia ya. Nah, jadi itulah yang mempengaruhi besarnya upah ya di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, sistem upah di Indonesia. Jadi bagaimana sistem upah di Indonesia? Sekarang itu kan sudah, dulu kan masih ada namanya UMR ya, upah minimum regional ya. Sekarang itu tidak ada lagi, yang ada upah minimum kota dan upah minimum provinsi ya, UMK dan UMP. Oke. Nah, sistem upah di Indonesia yang pertama ya, upah menurut waktu. Nah, upah menurut waktu artinya seorang tenaga kerja itu digaji menurut waktu kerjanya gitu. Nah, besarnya upah didasarkan pada lama bekerja, seperti upah harian, upah mingguan, dan bulanan. Nah, biasanya ini pekerja-pekerja seperti tukang ya, misalkan untuk membangun atau merenovasi rumah gitu ya, atau misalkan penjaga warnet, biasanya dia hitungannya harian atau mingguan ya, penjaga warnet, begitu ya. Oke.
Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu upah menurut prestasi. Nah, ya, artinya di sini upah didasarkan ya atas hasil prestasi kerja karyawan ya. Itu dia. Jadi kalau dia berprestasi ya dia diberikan upah yang lebih baik. Nah, gitu dia. Oke, kalau tidak diberi upah yang lebih baik ya udah resign aja gitu ya. Oke. Nah, itu dia sistem upah ya menurut prestasi. Nah, yang selanjutnya sistem upah di Indonesia. Yang ketiga itu adalah namanya upah skala. Nah, upah skala ini berdasarkan hasil produksi. Nah, jika hasil produksi meningkat, ya kan, maka upah yang diberikan kepada karyawan juga akan bertambah. Nah, jadi upah yang didasarkan pada hasil produksi. Semakin banyak jumlah produksi dan terjual dalam jumlah yang banyak, maka si karyawan juga akan mendapatkan upah yang lebih besar juga dari biasanya. Itu dia upah skala. Yang keempat yaitu upah indeks. Nah, upah indeks ini adalah upah berdasarkan perubahan harga-harga barang kebutuhan sehari-hari. Nah, besarnya upah berdasarkan perubahan harga barang. Artinya kalau misalkan terjadi peningkatan harga barang atau terjadi peningkatan bahan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok, nah maka si karyawan akan mengalami peningkatan upah juga. Itu dia upah indeks. Nah, oke. Yang berikutnya, yang kelima itu yaitu upah CO partnership. Nah, ya, kalau upah CO partnership ini dia upah atas kepemilikan saham ya, di mana di sini si karyawan itu diberi kesempatan untuk memiliki saham di sebuah perusahaan tersebut. Nah, sehingga dia di akhir tahun akan memperoleh namanya laba atau keuntungan atas pemilikan saham disebut dengan dividen. Nah, ya, upah yang diterima karyawan dari pembagian dividen atas kepemilikan sahamnya. Itu dia ya. Jadi ada kesempatan si karyawan untuk memiliki saham di perusahaan, itu dia. Nah, yang berikutnya yaitu upah premi. Nah, upah premi ini merupakan upah yang diterima ya, yang diterima di luar upah bulanan, gitu dia ya. Nah, oke, itu upah premi. Upah yang diterima setiap bulan oleh karyawan ditambah dengan premi yang diterima setiap tahun. Nah, dia kayak bonus di sini sebenarnya, bonus-bonus gitu ya. Itu dia upah premi atau hasil dari sisa hasil usaha perusahaan. Nah, di luar gajinya itu dia upah premi. Oke? Nah, itulah sistem upah di Indonesia. Ada 6 ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya kebijakan upah minimum di Indonesia. Nah, kebijakan upah minimum di Indonesia ya. Rendahnya tingkat penghasilan di Indonesia atau rendahnya tingkat penghasilan tersebut dapat terjadi karena hal berikut ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya penghasilan ya, penghasilan pekerja atau karyawan. Nah, jadi kan dalam kebijakan upah minimum di Indonesia ini ya menunjukkan bahwa masih banyak pekerja di Indonesia berpenghasilan sangat kecil. Nah, bahkan lebih kecil dari kebutuhan hidup minimalnya. Nah, sehingga rendahnya tingkat penghasilan mereka tersebut itu dapat terjadi karena apa? Nah, karena hal berikut ini. Nah, yang pertama, produktivitas karyawannya rendah, sehingga pengusaha memberikan imbalan dalam bentuk upah yang rendah juga. Nah, ini produktivitasnya jelas dong. Kalau produktivitasnya rendah ya gimana pemilik perusahaan mau kasih gaji yang besar kan gitu. Itu dia. Tetapi kalau nanti produktivitasnya tinggi, ternyata pengusaha memberikan gaji yang rendah, nah itu yang kurang ajar tuh pengusahanya gitu ya. Itu dia. Selanjutnya, rendahnya tingkat kemampuan manajemen pengusaha sehingga banyak menimbulkan pemborosan dana, sumber-sumber produksi dan waktu banyak terbuang percuma. Nah, di sini kesalahan terjadi pada manajemen perusahaan, di mana manajemen perusahaan ini tidak mampu memanage kegiatan usahanya sehingga banyak pengeluaran-pengeluaran yang keluar sia-sia gitu. Nah, sehingga ketika lebih besar bebannya, otomatis labanya juga akan lebih kecil sehingga si karyawan ya secara mau tidak mau ya akan memperoleh upah yang rendah juga gitu dia ya. Oke, nah itulah kebijakan upah minimum di Indonesia. Oke. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang menentukan perbedaan upah, yaitu perbedaan tingkat pendidikan dan pelatihan atau pengalaman kerja. Jelas sekali ini ya, jelas sekali ya, kecuali kamu berwira swasta kan gitu. Tapi kalau konteksnya kan di sini kita upah berarti kita digaji masih gitu kan. Kita masih yang menerima gaji bukan pemberi gaji. Berarti kita bekerja sebagai pekerja kita. Jadi secara rasionalnya semakin tinggi tingkat pendidikan atau semakin banyak pengalaman kerja,
Ya kan, harusnya kan kinerjanya semakin baik kan gitu, sehingga upahnya juga semakin baik, begitu dia maksudnya. Kemudian proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. Nah, proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi, artinya proporsinya itu ya harus seimbang gitu dia maksudnya. Jadi jangan nanti lebih besar proporsi untuk gaji karyawan sementara hasil produksinya sedikit kecil gitu. Jadi kalau bisa hasil produksinya lebih banyak sehingga bisa meningkatkan penghasilan atau upah si karyawannya atau tenaga kerjanya gitu dia. Selanjutnya, jumlah dan proporsi keuntungan perusahaan. Iya, ini juga menentukan beberapa faktor-faktor yang menentukan perbedaan upah ya. Artinya perusahaan A dan perusahaan B, ya, perusahaan A itu untungnya lebih besar, maka mungkin secara otomatis upah atau penghasilan karyawan di perusahaan A itu akan lebih baik daripada perusahaan B kan gitu. Kalau seandainya perusahaan A lebih bagus keuntungannya kan, jumlah dan proporsi keuntungan perusahaan, iya. Jadi kalau keuntungannya sedikit ya secara otomatis bonus-bonus juga ya mungkin tidak akan dikasih atau sedikit, apalagi di zaman pandemi saat ini kan. Nah, banyak karyawan kena PHK, banyak gaji yang nyangkut, banyak bonus yang nggak datang kan gitu dia. Nah, itu dia. Kemudian kemampuan pengusaha mempengaruhi harga dan skala perusahaan. Iya, kemampuan pengusaha mempengaruhi harga dan skala perusahaan. Yes, kemampuan pengusaha. Jadi perusahaan itu harus dimanajemen atau dimanage oleh seorang wirausaha atau pengusaha yang memiliki manajemen yang baik pula gitu dia. Ya. Jadi pengusaha itu harus mampu memanage dengan baik, ya. Pengusaha mempengaruhi harga dan skala perusahaan, itu dia. Kemudian tingkat efisiensi dan manajemen perusahaan, serikat pekerja, kelangkaan tenaga dan resiko kerja. Nah, ini yang terakhir ya. Faktor yang menentukan besar perbedaan upah, tingkat efisiensi dan manajemen perusahaan, tingkat serikat pekerja, kelangkaan tenaga kerja dan resiko kerja. Itu dia. Jadi biasanya ya semakin tinggi resiko kerja harusnya semakin tinggi pula gaji. Semakin langka ya tenaga kerja, maka sementara permintaan akan tenaga kerja itu semakin besar, ya secara otomatis ya upahnya pasti akan lebih mahal. Nah, kan konsep prinsip dalam ilmu ekonomi ya, barang langka itu harganya relatif lebih mahal dibanding dengan barang yang paling sering kita temukan kan gitu dia. Nah, itu dia ya. Jadi inilah 5 poin faktor yang menentukan perbedaan upah. Nah, jadi sampai di sini penjelasan mengenai upah ataupun sistem upah dan kebijakan upah di Indonesia. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen. Pokoknya dikasih yang terbaik lah itu ya. Nah, kita akan lanjut kepada video selanjutnya, itu masalah pengangguran. Nah, video ini kita tutup dulu ya. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. 3, 2, 1, go, close the door. Bye bye.